jalan-jalannya bersama si Mamat. Apabila kalian ingin jodoh spesial ini, maka jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, pinter, mantap. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وما صاحب الدجى والتابعين ومن ساروا على نهجه واقتفى. أما yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Ustadz Muhammad Idham hafizallah ta'ala wa ra'a, dan yang saya hormati dan yang saya ta'zimi Khadimul Ma'had Sabil Ar-Rasyad Kiai Haji Zamakhsyari hafizallah ta'ala wa ra'a, dan yang saya hormati dan yang saya ta'zimi pula para dewan guru yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim saya kepada pian-pian berataan. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan santriwan dan santriwati Ponpes Sabil Ar-Rasyad yang ganteng-ganteng bagaikan pangeran, yang cantik-cantik bagaikan bidadari. Masya Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, bahwasanya Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Pembahasan dari ayat ini ialah hendaklah takut orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan-keturunannya yang lemah. Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. Jamaah al-jamaah, alhamdulillah. Terpampang di hadapan kita semuanya antara harapan dan tantangan. Harapannya ialah kita sekarang sedang melihat bahwasanya kebangkitan Islam sedang berjalan. Di mana-mana masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah semakin menjamur. Akan tetapi tantangan yang kita hadapi sekarang ini ialah banyak sekali budaya barat yang masuk ke dalam lingkungan Islam, baik itu melalui komputer, televisi dan handphone dan lain sebagainya. Dan pada zaman sekarang, khususnya pada generasi muda, tidak terkecuali anak sekolahan terjerumus ke dalam lingkungan perjudian, mabuk-mabukan dan perzinahan. Akibatnya waktu demi waktu, tahun demi tahun, hari demi hari, Indonesia, negara kita yang tercinta ini, negara kita ini akan menjadi negara yang hancur. Salawat Nabi Muhammad.
Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan bangsa Indonesia ini dari kehancuran yang semakin lama, semakin dekat ialah SANTRI. Siapa? Siapa? Santrilah jawabannya. Namun demikian, tantangan demi tantangan, cobaan demi cobaan yang dilalui oleh para santri sangatlah besar. Mengingat peran santri dalam negeri ini sangatlah penting. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah berkata, hubbul watan minal iman, mencintai tanah air adalah sebagian dari iman. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya merasa khawatir, merasa takut apabila kita menjadi generasi-generasi yang lemah. Baik itu lemah fisiknya, lemah ilmunya, dan lemah semangat hidupnya. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 9 yang telah saya sebutkan tadi. Dulu para santri dan para ulama saling bersatu untuk mengalahkan pasukan-pasukan sekutu. Mereka memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan bangsa Indonesia dan agama yang mereka anut. Karena apa? Karena dikatakan di dalam Mahfudzat, Syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Mereka sosok pahlawan, pemberi harapan, penghancur kegelapan. Hatinya begitu dermawan, wajahnya berseri-seri, penuh dengan senyuman. Maksiat selalu mereka abaikan. Inilah santri, sosok umat Islam yang paling diidam-idamkan oleh umat Islam yang beriman. Alhamdulillah. Kenapa santri dikatakan umat Islam yang paling diidam-idamkan oleh umat Islam yang beriman? Kenapa? Karena santri pondasi berdirinya negeri ini, semua berjuang demi tegaknya sang merah putih. Lah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Hidup tanpa kekasih cukup.